Kita mulai tausiah kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Maskal Huffaz. Kalau teman-teman sudah tahu, Maskal Huffaz adalah sebuah awalnya rumah Quran yang kemudian menjelma menjadi pesantren tahfidz dari tahun 2016. Maskal Huffaz ini sampai hari ini berkomitmen untuk terus mencetak para penghafal Al-Quran. Teman-teman bisa lihat di Instagram Maskanul Huffaz, atau kalau teman-teman join di Instagram saya, di bio-nya itu ada tulisan Maskal Huffaz. Jadi Maskal Huffaz rutin memberikan beasiswa full untuk yatim piatu mu'alaf du'afa dari seluruh Indonesia untuk menghafalkan Quran 1 tahun. Kemudian teman-teman reguler juga, atau teman-teman yang bukan yatim, bukan du'afa, bisa belajar Quran juga. Kita pusatnya ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Kemudian kita ada di Padang, Jambi, Bogor, dan juga di Kota Medan. Silakan teman-teman kalau ingin menjadi penghafal Quran bisa bergabung di Maskal Huffaz. Yatim du'afa tidak perlu berbayar, full beasiswa. Namun kalau teman-teman yang bukan yatim, bukan du'afa, teman-teman berbayar untuk subsidi silang, ya. Adapun acara ini diselenggarakan oleh Maskal Huffaz Kreatif, adalah sebuah tempat usaha untuk para penghafal Quran. Maskal Huffaz Kreatif menjual berbagai macam Quran dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis. Jadi teman-teman kalau beli Quran di Maskal Huffaz Kreatif, apakah sebelumnya sudah presentasi Maskal Huffaz Kreatif? Ya, kalau teman-teman beli Quran di Maskal Huffaz Kreatif, artinya teman-teman turut menyumbang untuk para penghafal Al-Quran. Nanti mungkin setelah ini silakan dipresentasikan mengenai Quran-Quran yang menarik dari Maskal Huffaz Kreatif. Ya, saya akan menyampaikan dakwah pada hari ini. Kita akan bersama-sama berbicara mengenai hidup bahagia dengan Al-Quran. Kita mulai ya teman-teman sekalian. Membicarakan mengenai Al-Quran. Al-Quran tentu saja adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat Al-Quran itu merupakan pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya kita lihat ada kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu Al-Quran Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita sebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang muncul di kalangan Nabi dan juga Rasul. Mukjizatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Mari kita lihat mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa mukjizatnya? Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang digelari Ulul Azmi karena kesabarannya yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam punya mukjizat yaitu bisa hidup walaupun dibakar di dalam api. Nabi Ayub alaihissalam juga punya mukjizat, apa itu? Beliau mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Nabi Nuh alaihissalam juga punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Mampu membuat perahu yang sangat besar sehingga mampu menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga punya mukjizat. Apa itu? Bisa membelah lautan dan tongkatnya bisa berubah menjadi ular untuk menakut-nakuti para penyihir-penyihirnya Firaun. Nabi Sulaiman juga punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Bisa berbicara dengan berbagai macam binatang, menundukkan angin, memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat juga, yaitu bisa berbicara sejak bayi, menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan diberikan kitab Injil. Dan iya di sini ya catatannya ya. Dan Nabi Muhammad SAW, kakak boleh ke sana dulu sebentar? Oke. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki mukjizat, yaitu mukjizatnya adalah Al-Quran. Jadi hari ini kita akan membahas mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Ada beberapa poin. Yang pertama, Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena Al-Quran itu memiliki keistimewaan apabila dibandingkan dengan mukjizat Rasul-Rasul yang lain. Tadi saya sudah sebutkan bahwa beberapa mukjizatnya nabi-nabi yang lain, ternyata bahwa mukjizat nabi yang lain itu hanya terjadi di zaman itu saja untuk kaumnya saja.
Tapi Al-Quran istimewa karena mukjizatnya Al-Quran bukan untuk kaum di masa itu saja, tapi untuk semua kaum di berbagai sampai akhir zaman ya, tidak di zaman itu saja. Al-Quran istimewa dibanding dengan mukjizat-mukjizat lainnya. Karena apa? Karena Al-Quran berlangsung sampai akhir zaman. Kalau mukjizat Nabi lainnya berlangsung singkat pada waktu itu saja, mukjizat Al-Quran berlangsung sepanjang zaman. Dan melalui Al-Quran lahir puluhan kitab tafsir lainnya, berbagai macam cabang ilmu agama lainnya, ada tafsir, fikih, kalam, akhlak, tasawuf, dan sebagainya. Jadi Al-Quran disebut mukjizat untuk Rasulullah SAW, pertama karena dia istimewa dibanding dengan mukjizat Rasul yang lainnya. Kemudian kedua, Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Kenapa? Karena Al-Quran berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Dulu pusat peradaban dunia itu di Yunani, Mesopotamia, Babilonia, India, Cina, sampai akhirnya ke dunia Islam. Mulai ke Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Mesir, dan sebagainya. Jadi mukjizat Al-Quran disebut mukjizat yang kedua karena Al-Quran telah berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Ketiga, Al-Quran disebut mukjizat karena dia tidak dapat ditiru oleh manusia. Tidak ada yang mampu menandingi atau membuat Al-Quran. Para ahli sastra maupun ilmuwan tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Jadi bukti kebenaran Al-Quran itu semuanya ada. Di dalam Al-Quran kita bisa lihat berbagai macam bukti kebenaran tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, dan lain-lainnya. Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena yang ketiga, Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia. Yang keempat, Al-Quran disebut mukjizat karena Al-Quran terjaga keasliannya, tidak dapat dipalsukan hingga akhir zaman. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Qur'an sampai akhir zaman nanti terjaga keasliannya. Yang kelima, Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena ia dapat dihafal. Baik dihafal oleh orang dewasa, oleh anak kecil, oleh tunanetra, oleh orang yang tidak bisa berbicara, semua orang bisa menghafalkan Al-Quran. Sementara kita lihat tidak ada satupun kitab atau buku di luar sana yang bisa dihafalkan secara persis dari awal sampai akhir. Jadi mukjizat Al-Quran yang kelima adalah Al-Quran bisa dihafal oleh berbagai macam usia dan juga dihafalkan oleh tunanetra dan lainnya. Keenam, disebut sebagai mukjizat Al-Quran karena terlihat ketika kita membacanya dengan benar, dengan tajwid yang baik dan benar, maka bacaan itu sangat indah, mengetuk jiwa, hati, dan pikiran kita. Jadi itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat, 6 poin yang sudah kita bahas tadi. Berikutnya, kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu kita lihat dulu siapa-siapa saja sih sahabat Rasulullah yang menjadi seorang penghafal Al-Quran. Banyak sekali sahabat Rasul yang menjadi penghafal Al-Quran, tapi kita patut mengenal beberapa nama ini. Siapa-siapa saja para sahabat Rasulullah yang menjadi seorang penghafal Al-Quran. Pertama ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman itu terkenal sebagai sahabat Rasul yang hatinya selalu terkait dengan Al-Quran. Di masa kekhalifahannya, di masa Utsman bin Affan, pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berhasil menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dan menyebarkannya ke berbagai macam kota. Jadi dulu Al-Quran itu ada di pelepah kurma, terpisah-pisah. Tapi kemudian di zamannya kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau berhasil menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian kita lihat bahwa seseorang biasanya akhir hidupnya sesuai dengan apa yang dikerjakannya.
seseorang meninggal dunia kembali kepada Allah sesuai dengan kebiasaannya. Begitu pula dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pada saat itu beliau syahid mati terbunuh dalam usia 82 tahun dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kita bisa lihat hikmahnya di sini, kita mati sesuai dengan kebiasaan kita. Maka biasanya di Maskanul Huffaz, di sebuah lembaga yang saya berada di dalamnya, biasanya kalau ditanya inginnya meninggalnya dalam keadaan apa? Biasanya rata-rata mereka menjawab, para penghafal Quran ini ingin mati bersama dengan Quran. Begitu pula dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, beliau sahabat yang senantiasa hatinya terikat dengan Quran dan wafatnya pada saat beliau membaca Al-Quran. Kedua, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menghafalkan Quran namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib seorang penghafal Quran yang hafalannya sangat kuat dan termasuk orang yang pertama kali mendapatkan hidayah Islam dari kalangan laki-laki yang kecil. Ya, Ali bin Abi Thalib berkata, sahabat sekalian, demi Allah tidak satu pun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Hikmah dari kisahnya Al-Quran, Ali bin Abi Thalib bersama dengan Al-Quran adalah tadabbur. Tadabbur, Al-Quran tidak hanya sekedar dihafalkan. Lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tahu tentang apa ayat Al-Quran itu dan di mana dia diturunkan. Artinya Al-Quran itu harus tadabbur. Tadabbur itu apa? Dibaca artinya, kemudian dibaca maksudnya apa sih, kalau ada waktu baca tafsirnya misalnya. Sekarang kan banyak buku-buku tafsir terjemah yang teman-teman bisa baca. Setidaknya dalam seumur hidup kita sekalilah kita hatam arti terjemah Al-Quran. Kalau hatam Al-Quran kan harusnya sudah berkali-kali ya. Tapi ada masanya kita juga belajar atau membaca artinya dan hatamkan itu. Tadabbur Al-Quran. Ketiga, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi penghafal Quran adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini siapa sih? Beliau ini sahabat Ansor. Kalau dibilang Ansor tuh siapa sih? Ansor itu adalah orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang masuk Islam. Itu disebut dengan sahabat Ansor yang menolong Rasulullah dan sahabat-sahabat yang dari Mekah ketika hijrah ke Madinah. Itu disebut sebagai sahabat Ansor. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau sangat cerdas, beliau penulis, penghafal, menguasai berbagai macam ilmu. Beliau adalah orang yang menguasai Al-Quran juga. Zaid bin Thabit ini adalah sekretarisnya Rasulullah. Beliau kepercayaannya Rasulullah dalam menuliskan wahyu-wahyu dari Rasulullah SAW. Ya, Zaid bin Thabit selain menguasai banyak bahasa dan menjadi sekretarisnya Rasulullah, beliau juga adalah seorang penghafal Al-Quran. Hikmah dari kisahnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah Al-Quran adalah ciri dari orang berilmu. Jadi kalau orang berilmu itu biasanya dia adalah seorang yang dekat dengan Quran. Ketika dia sudah dekat dengan Quran, mudah baginya mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Keempat, siapa sih penghafal Quran di zamannya Rasulullah? Namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay juga sama, bersama dengan yang lainnya, beliau hidup dalam naungan Al-Quran, selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran siang dan malam. Dan Umar bin Khattab pernah mengatakan, qori yang paling baik di antara kami adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, dan juga Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang hendak menanyakan Al-Quran, datanglah kepada Ubay. Ubay juga termasuk sekretaris Rasulullah sebelum Zaid bin Thabit. Yang kelima, mohon izin, ini ada baiknya teman-teman catat karena poin-poinnya sangat banyak yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi kalau cuma didengar takutnya nanti teman-teman tidak ingat. Yang kelima, sahabat Rasulullah yang juga penghafal Quran adalah Abu Darda. Siapa sih Abu Darda? Beliau seorang hafidz, beliau sangat bijaksana, beliau termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran dan menjadi sumber bagi para pembaca Al-Quran di Damaskus pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dikatakan pada saat itu Abu Darda sholat di Masjid Damaskus dan ribuan manusia mengelilinginya untuk mempelajari Al-Quran. Dan beliau membagi-bagikan satu kelompok dengan 10 orang dan dipilih satu orang ketua. Kemudian beliau mengawasi dari mihrab beliau orang-orang yang belajar Quran. Jadi hikmah dari kisahnya Abu Darda ini adalah bahwa ia meneruskan dakwah Al-Quran. Dia membuat halakoh-halakoh Quran. Sebagaimana Rasul ingatkan,
Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan kemudian mengajarkan Quran. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Keenam, sahabat Nabi yang menjadi penghafal Al-Quran. Yang keenam adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu apa sih? Siapa sih beliau? Beliau itu orang yang Allah anugerahi salah satu bentuk fisiknya itu tidak sama seperti teman-teman lainnya. Beliau sangat kurus, kaki beliau sangat kecil, sangat kurus sampai sering ditertawakan oleh para sahabat. Maka Rasulullah pernah suatu ketika dalam hadis riwayat Ahmad, ketika sahabat-sahabat tertawa melihat bentuk kakinya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil, maka Rasulullah menjawab, "Apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud." Apa hikmah dari kisah Abdullah bin Mas'ud? Bahwa kedudukan penghafal Quran sangat istimewa. Apapun fisikmu, bagaimanapun keadaanmu, selama engkau adalah seorang yang cinta Quran, selama engkau adalah orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang hatinya terikat dengan Quran, maka engkau memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Begitu ya teman-teman sekalian. Berikutnya yang ketujuh adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Beliau seorang sahabat Rasul yang juga orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan Abu Musa al-Ash'ari ini dianugerahi oleh Allah suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah memuji suara dari Abu Musa al-Ash'ari ini dengan mengatakan, Abu Musa benar-benar telah Allah berikan suara seperti seruling Daud. Maksudnya suaranya merdu sekali. Begitu teman-teman sekalian, itu beberapa saja dari sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penghafal Al-Quran, yang mudah-mudahan membuat kita termotivasi untuk terus juga berinteraksi dengan Quran, baik kita membacanya ataupun mendengarkannya, ataupun mencoba untuk menghafalkannya dan mengamalkannya. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu apa sih fungsi Al-Quran? Setelah kita tahu Al-Quran adalah mukjizat, kenapa dia disebut mukjizat? Kita sudah tahu siapa-siapa saja sahabat Nabi yang menjadi penghafal Quran. Sekarang kita bahas mengenai fungsi Al-Quran. Kenapa sih harus kita baca? Kenapa sih kita harus berinteraksi dengan Quran? Fungsi Al-Quran, pertama, dia sebagai petunjuk untuk kita. Lihat dalam surah Al-Baqarah 185, ketika bulan Ramadan banyak sekali imam membaca surah ini, ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturun Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini fungsinya dalam kehidupan kita adalah sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ataupun teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal salih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Al-Quran bagi kita sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kita perlu petunjuk dalam kehidupan kita supaya kita ngerti mau dibawa kemana kehidupan ini. Kalau tidak ada petunjuk, bagaimana kita bisa sampai di tempat yang betul. Jadi Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai petunjuk. Quran adalah sumber hidayah. Kita lihat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terkenal sebagai penggulat yang sangat luar biasa, ditakuti oleh banyak orang dan sangat membenci Islam pada saat itu, membenci Rasulullah SAW pada saat itu. Karena dengan adanya Muhammad, menurut beliau, dengan adanya Rasulullah pada saat itu membuat orang-orang di kota Mekah terpecah belah, suami istri terpecah belah, anak orang tua terpecah belah. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Umar bin Khattab yang tadinya sangat luar biasa membenci Islam, dapat hidayah, dapat petunjuk karena Al-Quran. Pada saat itu, ia mendengar adiknya membaca surah Thaha ayat 1-8 yang membuat beliau bergetar hatinya dan langsung menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Jadi fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita adalah dia sebagai petunjuk, dia sebagai hidayah untuk kita. Ternyata tidak hanya untuk manusia, tapi juga Al-Quran berfungsi petunjuk bagi jin. Saya dapat
message di sini ya, bahwa 1 menit lagi Zoom-nya akan mati. Jadi bagaimana baiknya panitia, apa yang harus dilakukan? Karena materinya masih sangat banyak pada hari ini. Kita matikan dulu, setelah itu join lagi. Bagaimana? Oke, kalau ini mati tiba-tiba, teman-teman nanti akan dapat SMS mungkin ya, dan kemudian, teman-teman bisa join lagi. Kita hentikan dulu di sini, kita akan join lagi ya. Kita join ke link baru, oke. Silakan di-left dulu, kita join ke link baru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan bersiap-siagalah, bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat nomor yang ke-9. Apa-apa saja ayat yang menghibur kita kalau teman-teman lagi sedih? Surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, kerjakanlah urusan yang lain dan hanya kepada Allah engkau berharap. Ya. Jadi itu beberapa bukti bahwa Al-Qur'an bisa menjadi obat hati bagi kita yang sedang bersedih, bagi kita yang down, banyak ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Qur'an yang senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa ada Allah di dekat kita. Berikut ya teman-teman sekalian, Al-Qur'an juga menjadi obat bagi orang-orang yang ingin terhindar dari sihir. Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Kemudian Rasulullah menemukan buhulnya itu. Kalau sihir itu biasa ada buhulnya ya. Ada sesuatu barang yang kalau kita musnahkan itu sihirnya juga bisa hilang. Buhulnya itu ada di sumur. Dan ketika ditemukan, barulah kemudian dilenyapkan buhul tersebut, lalu Rasulullah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi itu kenapa kita juga harus membaca Al-Quran atau kita baca zikir pagi petang, karena supaya kita terhindar dari berbagai macam sihir dari orang-orang yang jahat. Kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu salah satu surah untuk menghindarkan diri kita dari sihir. Dan juga Al-Quran adalah obat badan, sebagaimana Rasulullah SAW pada saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah kalau sakit, beliau akan membaca untuk dirinya sendiri surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian ditiup dan kemudian diletakkan di badannya. Kalau Rasulullah dalam keadaan sakit, biasanya aku yang melakukan, aku tiup, kemudian aku letak di badan Rasulullah SAW. Begitu pula Al-Fatihah. Al-Fatihah itu obat juga untuk penyakit fisik. Pernah suatu ketika seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengobati seseorang dengan membaca Al-Fatihah. Ruqyahnya membaca Al-Fatihah. Ya, sehingga dengan izin Allah atas pembacaan Al-Fatihah maka temannya itu pada akhirnya sembuh dari penyakit. Pada saat itu sakitnya karena disengat oleh kalajengking. Jadi Al-Quran kita lihat dia obat hati, dia obat fisik, dan juga dia obat dari sihir. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jalan kita untuk bersama dengan Al-Quran? 7 jalan bersama Al-Quran. Ini bab yang kita bahas berikutnya. Pertama, dengan membacanya. Membaca Al-Quran. Silakan teman-teman baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya dengan tajwid ya. Warattilil Qur'ana tartila. Kita disuruh membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Jadi harus bagi kita untuk belajar Al-Quran sungguh-sungguh dan membacanya dengan baik dan benar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan kepada sahibul Quran, pada orang-orang yang cinta Quran di akhirat, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu tergantung dari ayat terakhir yang engkau baca. Jadi cara jalan kita bersama dengan Al-Quran, caranya adalah kita harus baca dia setiap hari. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga harus tadi ditadaburi, dibaca tafsirnya, dibaca terjemahannya, supaya kita paham apa yang dimaksud oleh Allah di ayat-ayat tersebut. Ketiga, Al-Quran juga sebaiknya dihafalkan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang tidak ada di dirinya Al-Quran sedikit pun, maka ia sebagai rumah yang rusak atau hancur. Jadi dengan menghafal Quran membuat kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi, teman-teman punya target dalam kehidupan ini untuk menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Keempat, Al-Quran juga harus didengarkan. Mulai hindari lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, ganti dengan murotal ayat suci Al-Quran. Dengan mendengar tersebut kita terbiasa, lama-lama kita dengar, lama-lama kita bisa hafal. Kelima, untuk bisa dekat dengan Al-Quran adalah kita bertindak sesuai dengan uh, Al-Quran. Jadi apa yang kita pelajari itu yang kita amalkan. Kita bertindak sesuai dengan Al-Quran, Al-Quran ditaati dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman untuk kita. Apa kata Quran kita lakukan, apa yang Quran larang kita berusaha untuk tidak lakukan. Keenam, cara berinteraksi dengan Quran, jalan menuju bersama dengan Quran. Keenam adalah mengajarkannya kepada yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran dari sekarang dan kemudian mengajarkannya pelan-pelan kepada adik kita, anak kita, orang-orang sekitar kita. Ya, jadi cara berinteraksi dengan Quran dan juga supaya hidup terus bersama dengan Al-Quran adalah kita mengajarkannya kepada yang lain. Ketujuh, jalan bersama dengan Al-Quran atau cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa sih? Seluruh hidupnya, pikiran, hatinya, lisannya adalah Al-Quran. Jadi ahlul Quran atau sahabat Quran yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Keluarga Quran adalah keluarganya Allah. Bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari adalah juga berdasarkan dengan Al-Quran. Terakhir dari saya, modal dasar untuk mempelajari Al-Quran. Apakah modal dasar untuk mempelajari Al-Quran? Pertama, ikhlas. Lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhir nanti, kita sudah sering dengar ya, bahwa nanti Allah tanya, kamu di dunia ngapain? Orang pertama bilang, saya mati syahid di jalan Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kadzabta, kamu berbohong. Kamu tidak mati syahid di jalan Allah, tapi supaya kamu dapat pujian dari manusia. Maka orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Kemudian orang yang kedua, kamu ngapain di dunia? Maka orang kedua mengatakan, saya sedekah ya Allah. Kemudian Allah katakan, kamu berbohong, kamu sedekah supaya kamu dipuji oleh manusia. Orang ini dilemparkan ke neraka. Juga orang ketiga dikatakan, kamu ngapain di dunia? Saya belajar Quran ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu itu belajar Quran supaya disebut sebagai qori yang suaranya indah. Atau ulama, orang yang punya ilmu. Kamu tidak melakukannya karena saya. Jadi karena tidak ikhlas, semua orang ini dimasukkan ke neraka Allah. Jadi modal dasar dalam berinteraksi dengan Quran, dekat dengan Quran adalah ikhlas. Semata-mata lillah, hanya karena Allah, hanya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan balasan dan kasih sayang dari Allah. Kedua, modal dasar untuk mempelajari Al-Quran adalah jauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Al-Quran cahaya, teman-teman sekalian. Tidak bisa dicampur baurkan dengan maksiat. Hari ini teman-teman baca Quran, siangnya teman-teman buat dosa, sorenya teman-teman baca Quran lagi, nggak bisa. Menghafal Quran itu bukan hanya sekedar menghafalkan huruf-huruf atau baca Quran bukan sekedar baca aja, tapi di dalamnya memiliki kandungan yang sangat luar biasa untuk kita berkomitmen dengan pertolongan Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa-apa yang Allah larang jangan kita lakukan. Ya, jadi jauhkan diri dari maksiat supaya Al-Quran yang cahaya itu masuk ke dalam diri kita, pikiran kita, lisan kita, hati kita. Jadi setiap perbuatan kita berdasarkan Al-Quran. Begitu ya teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang dia belajar Quran, dia menghafalkan Quran, tapi masih bersama dengan berbuat maksiat, jadi dia kehilangan ruh untuk melakukannya betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti itu. Maksiat membuat kita enggan berinteraksi dengan Quran, maksiat membuat kita kehilangan motivasi untuk dekat dengan Quran. Jadi kalau teman-teman sekarang malas baca Quran, malas belajar Quran, mungkin masih ada maksiat yang teman-teman lakukan, masih ada dosa-dosa yang teman-teman lakukan. Jadi modal dasar untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran adalah teman-teman harus menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Ketiga, perbaiki akhlak. Teman-teman berinteraksi dengan Al-Quran, perbaiki akhlak pelan-pelan. Orang lain di luar sana yang nggak belajar Quran, akhlaknya buruk, mungkin nggak apa-apa, karena nggak ada dosa bagi orang yang nggak tahu. Tapi kalau teman-teman sudah belajar Quran, baca Quran pelan-pelan, maka kewajiban berikutnya adalah memperbaiki akhlak. Apa yang sudah kita tahu, maka kita jalankan. Keempat, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, modal dasarnya adalah teman-teman harus punya guru. Harus punya guru. Di Maskanul Hufaz, teman-teman lihat ada program namanya Maskanul Hufaz Bilmas, bimbingan luar Maskan, ada Instagramnya. Itu les Quran online, one by one, private.
selama 45 menit. Ambil itu. Kalau teman-teman nggak punya guru Quran, zaman sekarang banyak Quran, les-les Quran tersebar di mana-mana banyak. Di Masjidil Hufaz juga tersedia itu. Baik dari anak-anak maupun sampai orang dewasa. Harus punya guru. Jadi kita baca dengan bacaan yang betul. Kelima, harus memuliakan guru. Ketika teman-teman belajar Quran, berinteraksi dengan Quran, salah satu keberkahan ilmu, yakni teman-teman bisa mendapatkan ilmu tersebut dengan baik. Artinya ilmu itu berkah kalau teman-teman hormat kepada guru, memuliakan guru. Contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saudaranya Rasul. Ketika Rasul wafat, beliau mencari guru. Dulu kan belajarnya sama Rasul. Ketika Rasul wafat, beliau mencari guru. Beliau duduk dan tidur di halaman rumah para guru. Sampai para guru mengatakan, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai saudara Rasulullah? Kami bisa datang ke rumahmu." Maka Ibnu Abbas mengatakan, beginilah cara memuliakan guru. Jadi kita yang mengejar guru, bukan guru yang ngejar-ngejar kita. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah yang menjadi panduan buat kita semua dalam berinteraksi dengan guru. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhi guru. Jadi kita ta'zim dan mulia kepada siapapun yang memberikan ilmu kepada kita. Yang keenam adalah cara modal dasar berinteraksi dengan Al-Quran. Cari lingkungan yang ahlul Quran, orang-orang atau lingkungan orang-orang yang cinta dengan Quran. Dengan begitu kita termotivasi untuk terus bersama Quran. Dan terakhir, cari waktu selalu setiap hari untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran. Setiap hari harus ada waktu khusus bersama dengan Al-Quran. Begitu teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah banyak poin-poin yang kita bahas pada hari ini. Saya review sedikit lagi supaya teman-teman bisa melihat catatannya lagi. Kita hari ini membahas mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat dan kita lihat kenapa Al-Quran mukjizat yang sangat luar biasa bagi Rasulullah karena dia punya beberapa kelebihan-kelebihan dibanding dengan mukjizat para nabi-nabi yang lain. Kemudian kita juga sudah membahas bersama-sama tentang di antara banyaknya sahabat Nabi ada 7 sahabat Nabi yang menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian siapa-siapa saja itu tadi kita bahas, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga ada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kita juga sudah bahas fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan kita, Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai hidayah dalam surah Al-Baqarah 185, Al-Isra ayat 9, Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi para jin dalam surah Al-Jin ayat 1, dan juga surah Al-Ahqaf ayat 29. Al-Quran juga merupakan obat hati, obat fisik, dan juga obat terhindar dari berbagai macam sihir. Hari ini kita juga sudah membahas, teman-teman sekalian, mengenai 7 jalan bersama Al-Quran, atau cara dekat dengan Al-Quran, dengan membacanya, memahami artinya, menghafalnya, mendengarkannya, bertindak sesuai Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain, dan menjadi ahlul Quran. Dan terakhir, hari ini kita juga sudah sama-sama membahas modal dasar belajar Al-Quran, yaitu ikhlas, adalah karena Allah saja. Kemudian yang kedua adalah jauhi berbagai macam maksiat. Ketiga, kita memperbaiki akhlak. Keempat, kita memiliki guru. Kelima, kita memuliakan guru. Keenam, kita cari lingkungan ahlul Quran. Dan yang terakhir adalah kita cari waktu yang sesuai untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas secara garis besar mengenai Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nasihat buat saya dan kita semua untuk yuk sama-sama bersemangat mempelajari Al-Quran. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Oki. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dan salah satunya sudah dijawab ya tadi oleh Mbak Oki. Tadi ada pertanyaan dari Nurjana minta motivasi untuk istiqomah nih Mbak dalam belajar membaca Al-Quran gitu. Jadi kan udah dijelaskan sama Mbak Oki. Saya rasa udah terjawab lah semua dari yang terakhir tadi poin modal dasar berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Lutfiah Azaria. Pengen tahu nih Mbak, gimana metode menghafal Al-Quran yang ada di Mahfaz? Gitu. Silakan Mbak Oki bisa dijawab secara singkat aja. Metode menghafalkan Quran yang ada di Maskan Hifaz, kita punya akhwat dan ikhwan, di mana akhwat itu yang paling mendominasi. 95% di Maskan Hifaz adalah akhwat, alias lembaga ini lembaganya akhwat sebetulnya. Dan juga 1 tahun belakangan kita baru buka
untuk yang ikhwan. Metodenya agak berbeda, kalau yang ikhwan mereka baca berkali-kali. Jadi, satu ayat itu dia bisa baca, dia nggak khusus menghafal, tapi dia baca sampai 20 kali, 30 kali, 40 kali di ayat yang sama, maka dengan begitu dia akan hafal sendiri. Jadi kalau metode di Maskul Hufaz Ikhwan itu biasanya ditalakikan dulu. Jadi sang ustadz membaca dengan betul, diikuti dengan para santri, dan para santri itu mengulang terus-menerus sampai akhirnya hafal sendiri. Kalau di akhwat agak berbeda. Di akhwat pertama adalah biasanya ditekankan dengan tahsin tajwid dan teori-teori tahsin terlebih dahulu. Kemudian sama sih sebenarnya ditalakikan, tapi akhwat targetnya jauh lebih banyak. Ya, jadi mereka sehari itu harus menyetorkan sekitar 4 halaman Al-Quran. Jadi biasanya kalau di Maskul Hufaz Akhwat, bagi teman-teman yang baru datang, anak-anak baru, mereka disuruh menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu selama 2 minggu, beberapa kali menghatamkan Quran dalam 2 minggu itu untuk membuat lidahnya fasih bersama dengan Quran, kemudian ditalakikan supaya bacaannya baik dan benar. Ketika dia sudah ditalakikan bacaannya baik dan benar, sembari dikasih teori-teori tajwid. Setelah itu, ketika dirasa sudah mampu menghafal sendiri, artinya tahsin tajwidnya sudah betul, baru mereka diizinkan menghafal sendiri, dan kemudian disetorkan kembali kepada musyrifahnya, kepada pembimbingnya. Seperti itu. Jadi orang-orang bisa menghafal Quran kalau tahsin tajwidnya sudah baik dan benar. Kalau dia tidak baik dan benar dalam tahsin tajwidnya, nanti jadi amburadul alias capek. Ketika udah menghafal Quran, tiba-tiba disetorkan banyak salahnya, dia harus ngulang dari awal, jadi kayak hafalan baru lagi gitu. Hafalan awal lagi. Jadi itu sebabnya kenapa sebelum menghafal Quran, pastikan bacaannya sesuai dengan kaidah bacaan yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Mbak Lutfiah gitu. Nah, sebagai penutup, ini kita akan launching nih Al-Quran Tajwid Warna ya dari Mas Kanun Hufaz Kreatif. Teman-teman nanti bisa cek ya di katalognya, juga bisa dibeli di marketplace yang biasa kita beli online begitu. Nah, dengan membeli produk-produk dari Mas Kanun Hufaz, teman-teman sudah berarti sama dengan kita berdonasi untuk teman-teman di Mas Kanun Hufaz di sana. Jadi sekalian ya kita beli produknya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Oki untuk waktunya. Semoga bermanfaat, luar biasa sekali. Banyak ilmu yang kita dapat ya dari pagi sampai siang ini. Terakhir kita akan foto bersama. Silakan teman-teman dinyalakan videonya. Nanti akan di-capture. Sama sebelumnya mau tambahan juga ya untuk teman-teman semua, mohon izin. Ini ada beberapa Quran saya tunjukin ya, Quran-Quran Mas Hufaz Kreatif. Ini yang dipakai santri-santri di Maskul Hufaz. Qurannya macam-macam dan lucu-lucu karena kita semua akhwat ya, jadi Qurannya lucu-lucu tuh. Jadi teman-teman yang mau Quran lucu-lucu, mau kasih hadiah ke teman-teman, teman-teman bisa beli di Maskul Hufaz Kreatif. Ketika teman-teman beli Quran ini, maka teman-teman sedang menyumbang untuk para penghafal Al-Quran secara tidak langsung, karena keuntungannya akan diberikan kepada para penghafal Quran. Begitu ya teman-teman sekalian. Baik, kita mau foto-foto, silakan. Ya, oke. Sudah dinyalakan semua, ada yang masih dimatikan nih videonya. Oke, ini karena ada 4 halaman, nanti kita fotonya 4 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi. Ini ada 82. Oke, sebentar menunggu yang masih di mute videonya. Oke. Oh, ada yang lagi di motor nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ada yang foto lagi nih. Nah. Oke, banyak sekali.